dengan membawa 149 penumpang dan 8 awak kabin. Nah, setelah lepas landas pada pukul 8.30 waktu setempat dari Bandara Internasional Bole di ibu kota Ethiopia, pesawat tersebut kemudian tiba-tiba hilang kontak pada pukul 8.44. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal membicarakan soal pesawat. Kenapa gue tertarik untuk membahas soal pesawat? Ini gara-gara ada sebuah kejadian yang baru-baru ini terjadi di Brazil. Ya, kejadiannya apa? Kalian bisa langsung cek pemberitaan lah. Karena kalau gue tampilin gambar-gambarnya, udah pasti bakal kena teguran dari YouTube gitu ya. Berhubung pembahasannya ini seputar pesawat terbang, jadi kali ini gue pengen ngajak kalian buat ngebahas salah satu brand atau perusahaan pesawat terbang yang membuat pesawat ya. Ini bukan maskapai, tapi mereka yang membuat unit pesawat. Dan ternyata unit yang mereka buat, salah satu jenisnya itu banyak sekali mengalami kontroversi atau skandal-skandal yang mengerikan, yang mana ini menyangkut nyawa manusia. Dan bahkan dikatakan sudah ada ratusan nyawa yang melayang gara-gara kesalahan atau error dari unit-unit yang diciptakan oleh perusahaan ini. Nama perusahaan ini mungkin sangat familiar di telinga kalian, karena memang perusahaan yang satu ini, unit pesawatnya itu salah satu usernya atau salah satu pemakainya itu yang terbesar adalah di negara kita, Indonesia. Cukup banyak maskapai yang memakai pesawat dari brand ini, yaitu Boeing. Nah, hal yang menyebabkan perusahaan yang satu ini terlibat sebuah kontroversi mengenai unit pesawat mereka gara-gara mereka ini pernah menganggap remeh tentang sebuah regulasi keamanan pesawat. Dampaknya pun sangat fatal banget, geng, sehingga menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Nah, tapi di sini gue bakal ngangkat dua kecelakaan fatalnya aja. Jadi sebenarnya banyak banget nih kejadiannya yang melibatkan salah satu jenis unit pesawat dari perusahaan ini. Tapi yang paling menarik untuk kita bahas adalah dua kejadian. Yang pertama, kejadiannya tersebut terjadi di Indonesia, lalu yang kedua terjadi di Ethiopia. Nah, bagaimana cerita lengkapnya tentang kontroversi dari brand pesawat yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung kepada pembahasan intinya. Background dari perusahaan pembuat pesawat yang bernama Boeing. Jadi geng, singkatnya nih ya, kalau ditanya oleh orang-orang, perusahaan Boeing itu apa sih? Dari mana asalnya? Kalau di Amerika Serikat, Boeing ini lebih akrab atau lebih dikenal dengan The Boeing Company, yang merupakan perusahaan multinasional yang merancang dan memproduksi serta menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan bahkan sampai satelit kepada beragam maskapai penerbangan di berbagai negara di muka bumi ini. Perusahaan Boeing ini didirikan pada 15 Juli tahun 1916, sekitar seabad yang lalu. Jadi udah tua banget nih perusahaan. Didirikan oleh William Boeing di Seattle, Amerika Serikat. Pada waktu itu, perusahaan Boeing ini mulanya memakai nama Pacific Aero Product Co. Lalu kemudian mereka barulah mengganti nama menjadi Boeing Airplane Company setelah 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 1917. Nah, di saat itu tepatnya pada masa-masa Perang Dunia Pertama. Terus geng, pada masa-masa awal inilah geng, perusahaan Boeing ini sering banget geng merakit dan memproduksi pesawat-pesawat untuk pertempuran dan juga membawa bom untuk mendukung kekuatan militer Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ini tuh mulanya gara-gara awalnya perusahaan Boeing ini mengirimkan 2 pesawat Boeing model C kepada Angkatan Laut AS sebagai sampel, contoh gitu. Lalu karena mereka merasa cocok setelah diuji coba, akhirnya Angkatan Laut Amerika Serikat pun memesan lagi nih sejumlah 50 unit kepada pihak Boeing, ya pesawat-pesawat yang canggih ini. Makanya perusahaan Boeing ini dikatakan sebagai perusahaan pesawat militer pada awalnya, jadi bukan pesawat penumpang.
Lalu singkat cerita, kemudian Boeing ini berinovasi nih geng dengan membuat Boeing 247 yang sempat diklaim sebagai pesawat paling modern pada eranya, yaitu pada sekitaran tahun 1933-an. Dari inovasi pesawat yang semakin lama semakin modern, semakin canggih juga, akhirnya Boeing ini menandatangani kesepakatan dengan Pan American World Airways yang bisa dikenal dengan sebutan Pan Am. Nah, mereka ini meminta Boeing untuk mengembangkan pesawat komersial dengan rute lintas samudra. Dan Pan Am ini termasuk salah satu maskapai gitu geng. Dan pada masa tersebut Pan Am juga disebut sebagai pelopor dalam penerbangan internasional dan dikenal dengan inovasinya di industri penerbangan khususnya Amerika. Dari situlah setelah 1 tahun berselang, yaitu tepat pada tahun 1939, layanan penerbangan reguler pertama dari Amerika ke Inggris diresmikan menggunakan pesawat jenis Boeing 314. Dan dari sinilah ketika Boeing melihat adanya peluang, mereka terus-menerus berinovasi menciptakan pesawat untuk kebutuhan komersial. Nah, yang tadinya cuma untuk perang, akhirnya mereka merambah kepada ya komersial sipil gitu geng. Nah, sebenarnya Boeing juga nggak menghentikan nih untuk memproduksi pesawat militer mereka, tetapi pesawat komersil justru mereka fokuskan. Misalnya seperti pada tahun 1958, Boeing ini mulai meluncurkan salah satu jenis pesawat untuk kebutuhan komersil, yaitu Boeing 707, yang ternyata ini merupakan pesawat jet komersial pertama yang diproduksi secara massal. Nah, jadi bisa dikatakan Boeing ini adalah veterannya lah, veteran dalam unit pesawat gitu. Terus pada saat itu, Boeing juga termasuk yang merevolusi industri penerbangan dengan memperkenalkan pesawat jet pada era itu. Kemudian, mereka lanjut lagi memperkenalkan Boeing 737 pada tahun 1968, yang kemudian menjadi pesawat jet komersial paling laris di dunia. Nah, kalau kalian di Indonesia, ya pasti sering dengar Boeing 737 ini juga digunakan oleh maskapai di Indonesia, geng. Lalu singkat cerita nih geng ya, pada tahun 1994 Boeing ini kembali memperkenalkan pesawat jet komersial mereka yang cukup fenomenal, yaitu Boeing 777 dengan kapasitas duduk sekitar 300-370 orang. Jadi rame banget yang bisa diangkat. Terus geng, pesawat Boeing 777 ini merupakan pesawat pertama yang dirancang sepenuhnya dengan menggunakan teknologi komputer atau teknik computer aided design atau disingkat dengan CAD. Boeing 777 juga menjadi pesawat pertama yang disertifikasi oleh FAA atau Federal Aviation Administration sebagai pesawat yang mampu terbang dengan bahan bakar penuh selama 3 jam dengan hanya satu mesin aja. Ya, jadi ini tercanggih lah pada masanya. Dan FAA ini adalah badan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengatur semua aspek penerbangan sipil di Amerika Serikat. Nah, jadi mereka cukup berpengaruh lah. Lalu kemudian, singkat ceritanya, pada tahun 2000, Boeing pun melakukan ekspansi perusahaan dengan membeli Hughes Electronics dan merambah pada bidang komunikasi satelit. Dengan begitu, mereka nggak cuma memproduksi pesawat terbang komersial dan tempur aja. Boeing juga mencoba untuk ikut serta dalam kompetisi penjelajahan luar angkasa. Nah, makanya jangan heran, pada tahun 2014 sampai 2015, pihak NASA itu memberikan kontrak kepada Boeing untuk membuat ya pesawat ruang angkasa lah gitu. Dan ada juga dengan SpaceX milik Elon Musk untuk menerbangkan para astronot mereka ke stasiun luar angkasa internasional. Nah, ternyata yang selama ini kita pikir SpaceX bikin pesawat sendiri, ternyata nggak begitu juga. Mereka justru menerima bantuan dari si dedengkotnya, yaitu Boeing, yang lebih berpengalaman dalam menciptakan benda-benda terbang gitu ya. Nah, lalu geng, salah satu unit dari Boeing, yaitu Boeing 737 yang sempat kita bahas tadi, ini merupakan pesawat jet komersial yang sempat jadi pesawat paling laris lah di dunia di tahun 1968. Nah, Boeing 737 ini ternyata sangat laris di pasar penerbangan dunia dengan penjualan yang melebihi dari 15.533 unit hingga bulan Maret tahun 2019 dengan pesanan yang bahkan belum terkirim mencapai 4.703 unit pada bulan Maret tahun 2019. Kebayang tuh ya, yang bikin pesawatnya tuh sampai jontor kali itu 15.000 unit geng. Jadi yang udah kekirim tuh baru 60%-nya lah. Ada sekitar 4.700 lagi yang belum terkirim atau belum dibuat lah mungkin. Dan bahkan ya bisa dikatakan pesawat Boeing 737 itu menjadi standar armada bagi maskapai-maskapai di Indonesia geng. Jadi banyak sekali ya perusahaan maskapai yang pakai Boeing 737. Dari rekam jejaknya selama lebih dari 100 tahun itulah, The Boeing Company akhirnya menjadi salah satu pemain utama terbesar dalam bidang produksi penerbangan di dunia. Nah, jadi itulah kurang lebih background singkat atau perjalanan singkat tentang sepak terjang Boeing di dunia penerbangan. Mulai dari membuat pesawat perang sampai dengan pesawat komersial.
Lalu geng, dari tadi kan kita cuma bercerita tentang backgroundnya Boeing dan betapa panjang perjalanannya serta pesawat yang dibuat ternyata laris manis karena kecanggihannya. Sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan tentang skandal-skandal serta kontroversi dari Boeing ini yang bahkan dikatakan turut menyebabkan ratusan nyawa orang melayang begitu aja akibat kesalahan fatal yang diperbuat oleh perusahaan ini dari hasil unit pesawatnya. Apa saja nih kejadian tersebut? Sekarang kita bahas satu persatu. Musibah yang mengerikan akibat dari lalainya perusahaan Boeing dalam mengontrol serta membuat unit pesawat mereka. Nah, jadi geng, meskipun inovasi mereka ini segudang gitu ya, tapi pesawat keluaran Boeing ini juga punya kontroversi yang banyak banget dan bahkan saking banyaknya sampai turut dijadikan halaman tersendiri oleh Wikipedia, geng. Dan itu bener banget, geng. Jadi serem-serem banget kejadiannya. Kalian bisa cek langsung di sana, ketik aja gitu, daftar kecelakaan pesawat Boeing. Itu langsung keluar semuanya. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini, gue nggak bakal membahas keseluruhan daftar merahnya si pesawat Boeing ini, tapi gue bakal bahas yang paling penting aja dan paling mengerikan menurut gue. Nah, yang pertama nih kita bahas dulu kontroversi yang terjadi di Indonesia. Jadi geng, kejadian ini tepat pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 yang mana ketika itu pesawat Lion Air penerbangan JT610 dari Karawang, Jawa Barat itu jatuh di perairan Laut Jawa. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah tahu nih peristiwa ini, tapi ini bakal gue ceritakan sedikit gitu ya untuk reminder aja. Nah, lanjut lagi nih geng. Jadi geng, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 ini lepas landas pada pukul 6.20 pagi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pesawat tersebut dijadwalkan akan tiba di tujuan sekitar pukul 7.20. Nah, jadi penerbangannya itu hanya memakan waktu 1 jam. Lalu geng, pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat, pilot mengabarkan kepada Jakarta Control bahwa ada masalah flight control di ketinggian 1.700 kaki. Nah, karena itu pihak pilot sempat meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. Lalu kemudian oleh Jakarta Control diizinkan. Namun geng, setelah 10 menit kemudian setelah percakapan itu, tepatnya pada pukul 6.33, pesawat ini mulai hilang kontak dari radar. Dan catatan terakhir, sebelum hilang kontak, pesawat ini dikatakan berada di ketinggian 2.500 kaki. Nah, lalu kemudian pada jam 6.33 tersebut terkonfirmasi juga bahwa pesawat ternyata jatuh, geng. Kecelakaan di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Diketahui di saat itu, sebelum hilang kontak, pesawat ini sempat melalui pilotnya untuk meminta izin agar bisa terbang kembali ke Jakarta. Jadi total pesawat itu dikabarkan baru 13 menit mengudara sebelum akhirnya jatuh. Dan akibat jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini, seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah sebanyak 189 orang itu meninggal dunia di sana. Nah, sedih banget ya, geng. Dan secara singkatnya nih, geng, dikatakan ada 9 faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat Lion Air JT610 terjadi. Dan secara garis besar, 9 faktor tersebut adalah gabungan antara faktor mekanik, desain pesawat, dan kurangnya dokumentasi tentang sistem pesawat ini sendiri. Nah, perlu dijadikan catatan kita nih, geng, bahwa jenis pesawat ini adalah Boeing 737 MAX 8 yang tidak lain dan tidak bukan adalah buatan The Boeing Company. Nah, itu adalah kejadian yang pertama, geng. Sekarang kita masuk ke kejadian yang kedua. Nanti kalian tinggal bandingin aja nih, geng. Yaitu sebuah kejadian kecelakaan pesawat Boeing yang terjadi di Ethiopia. Jadi geng, pada 10 Maret tahun 2019, pesawat Ethiopian Airlines ET302 atau 302 dengan rute Addis Ababa, Ethiopia akan terbang menuju ke Nairobi, Kenya dengan membawa 149 penumpang dan 8 awak kabin. Nah, setelah lepas landas pada pukul 8.30 waktu setempat dari Bandara Internasional Bole di ibu kota Ethiopia, pesawat tersebut kemudian tiba-tiba hilang kontak pada pukul 8.44. Nah, sama seperti Lion Air JT610 nih, geng. Sebelum hilang kontak, pilot Ethiopian Airlines ET302 itu sempat melaporkan kalau ada masalah flight control di pesawat, dan sang pilot di saat itu meminta izin ke pusat kontrol untuk kembali pulang ke Addis Ababa. Namun malangnya, pesawat tersebut tidak pernah kembali lagi atau tidak pernah tiba kembali ke Addis Ababa. Dan kemudian dikatakan ternyata pesawat itu kecelakaan tepat pada pukul 8.44 waktu setempat atau 6 menit setelah dia mengudara. Seluruh penumpang dikatakan itu berada di pesawat tersebut
meninggal dunia, termasuk dengan total 157 orang. Mereka yang dinyatakan meninggal dunia termasuk 32 warga Kenya, 18 warga Kanada, dan 9 warga Ethiopia, serta warga Amerika Serikat dan 1 orang warga negara Indonesia yang ikut meninggal di dalam kejadian tersebut. Sempat ada saksi mata yang mengatakan bahwa terjadinya kebakaran besar ketika pesawat itu menghantam darat. Dan yang gak habis pikir nih geng ya, dari kecelakaan pesawat ini ada fakta bahwa model pesawat Ethiopian Airlines ET302 ini ternyata sama dengan model pesawat Lion Air JT610 yang sebelumnya udah sempat gue ceritakan, yaitu model pesawat Boeing 737 MAX 8. Ini seperti namanya geng, buatan The Boeing Company gitu. Terus geng, sebenarnya setelah peristiwa yang terjadi di Ethiopia pada tahun 2019 tersebut, lembaga FAA yang atur penerbangan di AS kemudian mengeluarkan keputusan untuk menghentikan operasional global pesawat 737 MAX selama lebih dari 1 tahun geng. Nah jadi ditariklah peredarannya tuh. Dan sebagai informasi nih geng, Boeing 737 MAX 8 adalah varian dari keluarga Boeing 737 MAX juga, yang merupakan generasi keempat dari seri Boeing 737. Dan Boeing 737 MAX itu sendiri hingga saat ini juga masih menjadi armada dari salah satu maskapai yang ada di Indonesia. Bahkan di dalam situs maskapai tersebut dikatakan mereka masih mengoperasikan 10 unit armada 737 MAX 8. Nah, pesawat ini bisa dikatakan dirancang untuk menggantikan Boeing 737-800 sebelumnya dan menawarkan berbagai peningkatan dalam efisiensi bahan bakar, teknologi, dan kenyamanan penumpangnya. Nah, kabarnya sih begitu geng. Tapi pada kenyataannya diketahui bahwa kecelakaan yang dialami oleh Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines ET302 itu ternyata dilatar belakangi karena sistem penerbangan model anti-stall yang ada di model pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut. Dan sistem tersebut merupakan sistem augmentasi karakteristik manuver atau MCAS yang bekerja secara otomatis meski pesawatnya terbang secara manual. Sebenarnya nih, fitur MCAS itu bertujuan baik, yaitu ingin memproteksi pesawat dari manuver yang berbahaya seperti mengangkat hidung pesawat terlalu tinggi dan mengakibatkan stall. Nah, stall ini adalah kondisi ketika sayap pesawat itu mulai kehilangan daya angkat yang cukup untuk mempertahankan penerbangan. Nah, namun geng, ini sayang banget ya, ternyata desain sistem MCAS ini turut berkontribusi dalam 2 kecelakaan tersebut. Jadi begini geng ceritanya nih ya, MCAS ini menerima data dari satu sensor sudut serang atau EOA. Jika sensor ini memberikan data yang salah, maka otomatis akan dideteksi oleh MCAS. Lalu dalam kedua kecelakaan tersebut di atas, sensor EOA itu memberikan data yang salah, menyebabkan MCAS itu menganggap pesawat berada dalam kondisi stall atau kehilangan daya angkat yang sama sekali enggak sebenarnya. Seperti yang gue jelaskan sebelumnya, MCAS ini dirancang untuk menurunkan hidung pesawat secara otomatis untuk mencegah stall. Namun karena data yang salah dan sistem ini terus-menerus menurunkan hidung pesawat meskipun tidak diperlukan, akhirnya pilot di saat itu sampai berusaha keras untuk mengendalikan pesawat dan melawan aktivasi dari MCAS yang terus berulang. Nah, tetapi sistem ini terus mengkoreksi hidung pesawat ke bawah. Nah, jadi kurang lebih begitulah geng penggambarannya. Lalu geng, gilanya nih ya, ternyata MCAS itu tidak disebutkan dalam manual penerbangan sehingga pilot tidak mengetahui keberadaan dan cara kerja dari sistem ini. Dan makin gilanya lagi nih geng, pihak Boeing juga meyakinkan regulator untuk tidak mewajibkan pelatihan simulator untuk pesawat Boeing 737 MAX 8 yang punya sistem MCAS tersebut karena mereka dirasa bakal butuh ongkos atau biaya tambahan. Dan semua ini terungkap di dalam laporan investigasi dari otoritas kedua penerbangan Indonesia dan Ethiopia. Nah, kedua laporan tersebut juga mengungkap bahwa MCAS adalah penyebab utama dari kecelakaan ini karena data di kotak hitam menunjukkan bahwa MCAS aktif berulang kali karena adanya data EOA yang salah. Lalu geng, singkat ceritanya nih, setelah diketahui bahwa faktor yang signifikan dalam terjadinya kedua kecelakaan pesawat di Indonesia dan Ethiopia ini adalah karena sistem baru dari pesawat Boeing MAX 8 yang tidak tersosialisasikan dengan baik kepada para pilot, yang mana akhirnya pihak keluarga korban dari 2 kasus kecelakaan pesawat tersebut langsung menuntut pihak pesawat Boeing atas terjadinya kecelakaan pesawat itu. Dari situlah tuduhan kepada pihak Boeing yang dikatakan melakukan penipuan, terus pemalsuan data yang gara-gara sistem MCAS
AS ini, geng. Nah, lewat Kongres Federal Amerika Serikat pada September tahun 2021 lalu, perusahaan Boeing disalahkan atas kegagalan mereka dalam mengembangkan sistem CMAS di Boeing MAX 8 atau MAX 8 dan juga karena mereka menutup-nutupi adanya sistem tersebut. Nah, Kongres AS juga sampai mengkritik FAA atau Federal Aviation Administration yang di awal sempat gue ceritakan, mereka ini merupakan yang mengatur semua aspek penerbangan sipil di Amerika Serikat, dan FAA dikritik karena kurangnya mereka dalam melakukan pengawasan terhadap pesawat tersebut. Nah, terus salah satu yang menjadi perhatian besar adalah dikatakan kalau semisalkan tidak dilakukan perubahan pada sistem MCAS tersebut yang otomatis bisa menurunkan hidung pesawat, bakal ada potensi 15 kecelakaan fatal yang bisa terjadi selama masa maskapai dari pesawat Boeing 737 MAX ini masih eksis, yang masa operasional atau masa pakainya bisa sampai 45 tahun. Nah, jadi ini permasalahannya nggak cuma karena teknis aja, geng, tapi dari manajernya juga dan dari orang-orang serta manusianya. Nah, lalu geng, sebenarnya nih ya, sempat ada juga whistleblower, semacam orang yang membocorkan secara diam-diam sebuah kasus gitu, geng. Di kasus Boeing ini, ternyata ada John Burnett yang telah bekerja di Boeing selama lebih dari 30 tahun. Sebenarnya, si Burnett ini mulai melaporkan masalah keselamatan pesawat Boeing pada tahun 2017, yang mana pada saat itu, laporan dia adalah bahwa ada komponen yang tidak sesuai dengan standar dan masalah serius pada sistem oksigen darurat di pesawat Boeing 787 Dreamliner. Setelah kecelakaan di Indonesia dan di Ethiopia, Burnett semakin vokal dan semakin yakin. Pada tahun 2019, dia melaporkan bahwa pekerja di salah satu pabrik Boeing itu sengaja memasang komponen yang rusak untuk memenuhi tenggat waktu produksi. Dan Burnett juga sempat mengajukan keluhan whistleblower kepada Occupational Safety and Health Administration atau disingkat dengan OSHA. Nah, hal ini di bawah program perlindungan whistleblower FAA dan AIR. Nah, namun setelah penyelidikan selama 4 tahun lamanya, OSHA menutup kasus tersebut dengan keputusan yang menguntungkan pihak Boeing pada tahun 2021. Dan dari sinilah Burnett itu merasa kasihan banget, geng, karena menjadi whistleblower tersebut, dia bahkan sempat diintimidasi secara berlebihan oleh orang-orang yang mengaku dari Boeing. Dan karena itulah dia pun menjadi menderita PTSD atau NCT. Nah, serta dia juga sempat mengalami depresi berat, geng. Hingga akhirnya dia ditemukan mengakhiri nyawanya sendiri pada tanggal 9 Maret tahun 2024 lalu. Nah, nggak cuma itu aja, Burnett ini juga sebenarnya ada juga beberapa whistleblower lain, diantaranya ada Sam Salehpour yang telah bekerja di Boeing selama 17 tahun lebih dan mulai mengangkat isu Boeing ini pada tahun 2020. Salehpour ini melaporkan bahwa bagian utama badan pesawat Boeing 787 Dreamliner dan 777 itu hampir semuanya tidak dipasang dengan benar, dan terus dikatakan ada pekerja yang melompat ke bagian pesawat supaya komponen yang dipasang itu sesuai. Ini mirip-mirip sama kita gebukin belakang TV gitu, geng, kalau misalkan lagi error. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah melaporkan hal itu, si Salehpour ini mengaku mengalami ancaman fisik dan pelecehan dari atasannya. Dan dia menyatakan bahwa bosnya itu memarahi dia selama 40 menit dalam sebuah panggilan telepon, dan ban mobilnya sampai ditusuk dengan paku. Nah, Salehpour ini juga bahkan sempat dipindahkan paksa, geng, dari divisi tempat awal dia bekerja, yaitu di program Boeing 787 ke program Boeing 777. Ya, pokoknya ngeri banget lah di saat itu. Nah, sebenarnya nih, geng, pada Januari tahun 2021, Boeing ini sempat mencapai sebuah kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ untuk membayar lebih dari 2,5 miliar USD atau setara dengan 40,83 triliun rupiah untuk menghindari tuntutan pidana terkait konspirasi untuk menipu Federal Aviation Administration. Terus mereka juga bersedia untuk menyediakan uang sebanyak 1,77 miliar USD atau setara dengan 28,68 triliun rupiah untuk pelanggan maskapai. Dan untuk pihak korban yang jumlahnya ratusan, dari 2 kecelakaan tersebut itu disediakan sebanyak 500 juta USD atau setara dengan 8,10 triliun rupiah. Jadi pihak Boeing ini nggak bakal dipidana kalau mereka bayar denda. Dan yang perlu di-highlight adalah beberapa keluarga korban dan pengamat industri itu merasa bahwa tindakan dari Boeing ini lebih fokus kepada penyelesaian hukum dan finansial daripada benar-benar
benar-benar mengakui kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan yang udah mereka lakukan. Nah terus pengacara korban itu sampai bilang kalau pihak korban meminta hakim federal untuk menolak kesepakatan tersebut dan minta diatur ke pengadilan publik supaya kasus ini terbuka di hadapan publik. Jadi di saat itu Boeing benar-benar ingin dibuka lah ke publik tentang kekurangan mereka. Nah dari situlah akhirnya diselidiki kembali kasus ini, geng. Pada Oktober tahun 2021, sebulan setelah laporan dari Kejaksaan Amerika Serikat yang gua udah ceritakan sebelumnya, akhirnya malah Mark Faulkner, mantan Chief Technical Pilot untuk Boeing 737 MAX yang didakwa dengan tuduhan menipu karena memberikan informasi yang salah dan tidak lengkap kepada FAA yang mengakibatkan manual pelatihan pilot tidak tercantumkan di informasi penting tentang MCAS yang bermasalah ini, dan dia bahkan sempat mau didakwa 100 tahun penjara, geng. Nah, jadi dengan istilah lain ya, itu orang yang bernama Mark Faulkner tadi dijadiin tumbal gitu sama perusahaannya supaya perusahaannya tetap aman. Namun nih geng, pada Maret tahun 2022, hakim federal yang ada di Texas akhirnya membebaskan Mark Faulkner ini dari semua tuduhan. Pengacara yang mewakili keluarga korban kecelakaan menyatakan bahwa Faulkner ini nggak mungkin bertindak sendirian dan mendesak penyelidikan ini lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penipuan tersebut terjadi. Jadi keluarga korban itu udah sadar kalau Faulkner ini cuma dijadiin tumbal gitu, geng. Nah lalu geng, kemudian selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Boeing ini terus menghadapi kritik serta tuntutan hukum dari keluarga korban dan dari pihak-pihak lain yang terlibat. Boeing juga menghadapi peningkatan pengawasan dari FAA dan berbagai investigasi terkait masalah produksi dan juga keselamatan. Tapi geng, kalau kalian pikir Boeing ini akhirnya adem ayem aja alias nggak ada kasus lagi selain 2 kasus kecelakaan tersebut, ya ini salah besar. Silahkan kalian lihat sendiri deretan kecelakaan pesawat Boeing selama 2021 sampai 2024 sekarang. Bahkan dikatakan saking seringnya dan nggak main-mainnya kecelakaan dan skandal yang dialami oleh perusahaan ini, akhirnya pada Januari tahun 2024 lalu, FAA mengeluarkan perintah untuk memberhentikan sementara izin terbang pesawat Boeing yang sejenisnya adalah 737 MAX 9 atau MAX 9 yang dioperasikan beberapa maskapai penerbangan AS. Hal itu ya gara-gara beberapa insiden fatal terkait pesawat Boeing jenis tersebut yang terjadi di seluruh dunia. Terus geng, singkat ceritanya lagi nih ya. Akhirnya setelah melalui beberapa sidang kongres AS, para whistleblower pun bersaksi, alias orang-orang yang ya cepu lah ibaratnya tuh, yang membocorkan segala kecurangan yang ada di internal perusahaan ini. Segala tuntutan dan desakan dari pihak korban akhirnya pada Juli tahun 2024 membuat perusahaan Boeing itu mau nggak mau mengakui kesalahan mereka dan mereka bersalah atas tuduhan penipuan kriminal terkait kecelakaan 2 pesawat jenis 737 MAX yang digunakan oleh maskapai Lion Air pada tahun 2018 serta Ethiopian Airlines pada tahun 2019. Jadi kasus kecelakaan salah satu maskapai di Indonesia ini udah diakui nih sama perusahaan pesawatnya. Kalau yang salah itu adalah perusahaan pesawatnya, jadi bukan maskapainya gitu, geng. Dan Boeing di saat itu sebagai perusahaan yang membuat pesawat ini kemudian didenda sebesar 243,6 juta USD atau setara dengan 3,97 triliun rupiah atas kesalahan mereka dan akan dipantau untuk membayar dan mematuhi semua regulasi selama 3 tahun masa percobaan. Nah, tapi di saat itu, geng, keluarga korban kecelakaan maskapai Lion Air dan Ethiopian Airlines ini mengkritik kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan manis aja. Jadi untuk ya biar enak aja dulu, biar adem dulu. Yang memungkinkan pihak Boeing bakal menghindari tanggung jawab penuh atas 2 kecelakaan tersebut. Jadi ya banyak pihak yang masih curiga dengan keputusan ini. Terus geng, menurut dari pihak korban, Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu sudah memberi celah agar Boeing ini terbebaskan dari segala tuntutan sehingga perusahaan cukup minta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan menurut pihak korban nih geng, dikatakan seharusnya Boeing ini diberikan sanksi pidana karena ini adalah kejahatan serius yang mengakibatkan ada 300 orang lebih meninggal dalam 2 kecelakaan tersebut. Dan mereka merasa tidak adil jika sanksinya cuma kayak gitu aja buat Boeing. Seharusnya semua pihak yang terlibat dalam menyatakan bahwa pesawat itu layak untuk dijual seharusnya dikenakan sanksi pidana. Karena kan ya mereka yang membuat pesawat ini akhirnya dipakai oleh maskapai komersil gitu. Dan pihak korban merasa keputusan sanksi bayar denda tanpa dipidana itu adalah perjanjian hukum yang licik antara Boeing dan Departemen Kehakiman AS. Ya tapi lagi-lagi ya kan, uang berbicara, geng. Ya korban bisa apa gitu. Kalau udah perusahaan sebesar Boeing, mereka kerjanya jual pesawat gitu kan. Satu pesawat mereka aja udah, wah harganya udah berapa.
Nah terus geng, aslinya ini pihak keluarga korban dari 2 kecelakaan akibat pesawat Boeing ini ingin mengajukan denda sebesar 24,8 miliar atau setara dengan 406 triliun rupiah atas kasus yang mereka sebut sebagai kejahatan korporasi paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat ini. Dan mereka juga sebenarnya meminta pemerintah Amerika Serikat untuk harus mengadili para pemimpin perusahaan Boeing atas 2 kasus kecelakaan tersebut. Nah dari informasi terkini yang gue dapatkan, kelanjutan pihak keluarga korban lainnya menunggu perkembangan kasus ini yang dibahas di Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Nah itu dia geng untuk kasus tentang pesawat maut Boeing ini. Nah jadi kecelakaan-kecelakaan pesawat yang kita tahu selama ini yang mungkin sering dikaitkan dengan kondisi alam atau cuaca buruk gitu. Ternyata nggak semuanya gara-gara cuaca, tapi ada juga gara-gara human errornya, gara-gara si perusahaan pembuat pesawatnya. Dan sejauh ini seperti yang kita tahu ya, yang menanggung akibatnya atau yang menanggung malu atau yang menanggung caci maki netizen, masyarakat gitu, selalu maskapai. Contoh misalkan kayak Lion kecelakaan, yang dimaki-maki lionnya gitu, lion yang disalahin, lion yang dijadiin kambing hitam. Padahal setelah diselidiki, dibalik ini semua yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah yang salah itu adalah perusahaan pembuat pesawat. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.